pijitin. Ini masih usia ini, terus pengen ini katanya. Oh yaudah, ketemulah di mana ya itu, dekat tahun ya, dekat Cilember sih ya. Ya lucu emang, tapi ya dia panjang, terbaik terberantem. Terbaik lagi ntar berantem kayak gitu. Kalau sama mantan, kenangan yang paling indah tuh Ini pertanyaannya ah apa ya, kenangannya banyak. Kenapa sih jangan bahas itu deh? oh ya deh, sorry itu kali-kali kan kita mengingatkan bukan bermaksud untuk apa ya. Misalnya saya nih ya, saya punya mantan juga gitu kan. Nah di situ dia itu kebaikannya itu gak pernah nyalain saya, asli. Dia bahkan terkadang menyalahkan dirinya, bahkan dia menyalahkan barang. Misalnya suatu ketika saya ke rumah, saya pakai pakaian bagus gitu, barang yang disalahkan, dia umpetin tuh barang sehingga saya nggak pakai lagi. Kamu kayak gitu? Oh. Kalau kamu gimana? Apanya dulu yang gimana? Yang membuat paling cemburu dari suami? Apa ya? Nggak ada sih, tidak ada hal yang bikin cemburu. Soalnya emang dianya juga ngejaga gitu, menjauhi hal-hal yang bakal bikin aku cemburu. Walaupun sekarang pisah gitu maksudnya, atas dasar Ya pikir aja, anak kecil baru diajak nikah gitu, maksudnya ya akunya masih egois, masih labil juga gitu. Salah. tapi bagus sih, jarang yang mengakui dirinya yang salah. Biasanya perempuan itu udah bijaksana. Kalau dia sudah menyalahkan diri, introspeksi diri, dia sudah tingkat kedewasaannya. Walaupun pasti apa suami selingkuh, apa mantan jalan sama yang lain, apa mantan juga masih nakal. Ya enggak itu semua. Terus kenapa kakak bisa cerai? Ya karena itu aja. Eh, karena kamu yang memang Akunya aja. masih Apalagi masih seneng main kan. sedangkan dia punya aturan. Iya. Apalagi udah nikah kan, kayak gak mungkin dong. Udah Iya nikah dong. masih main. Gitu. Nah otomatis kan dia masih sayang. Ya, iya, tapi emang ya orang pikiran tuh, akunya juga emang belum siap nikah kemarin. Cuman cowoknya emang pengen buru-buru punya status, pengen ngebawa aku kemana-mana. Kayak kemarin dari Bandung dia mau kerja ke Tangerang, pengen bawa aku gitu. Sebenarnya orang tua tanpa harus nikah pun gak apa-apa, cuman dianya yang pengen punya status. Siri, Dia sih dia. punya anak.
Belum. Serius, kemarin katanya satu. Udah satu. Malu aku tuh. Nggak apa-apa. Kayak ya umur juga masih 15 tahun. Kayak mengakui status juga malu tak? Nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini dengan para suhu. Di sini nih suhu-suhu semua. Yang sudah mengalami. Mungkin kamu baru ngalamin kayak gini. Kita udah mengalami sampai segini. Tapi bisa jadi kamu juga punya pengalaman udah segini, saya belum sampai segini. Saya baru segini. Itu berbeda. Iya. Kenapa enggak? Secara. Ya kan? Dia udah kering, kita baru subur. Balik dong. Oh, kembali. Balik. Balik. Ya. Oh. Ngobrol dong, gitu. Slogannya itu. Ngobrol dong, gitu. Oh. Saya itu banyak yang udah saya ngobrol sama orang. Tapi pada dasarnya mereka tuh terbuka sama saya. Bahkan sampai nangis-nangis. Bahkan sampai dia menceritakan kepahitan yang mendalam. Dan bahkan juga ada yang ketahuan lakinya itu di kosan dan itu ketahuan Iya ditanya. kayak gitu. Gitu. Tapi lakinya itu emang masih sayang sama tuh cewek. Balik lagi balik. Masih sayang begitu. Mungkin dia hilang. Ego itu ya. Sayang begitu anjing. Ya kita ambil positif. Ya. Semua tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua punya masa kelam. Semua punya cerita yang kayak saya mungkin juga cerita yang paling buruk, paling kacau. Tapi dari situ kita bisa mengambil hikmah. Monggo makan dulu. Makan, udah makan dulu. Udah lah. Udah disiapin. Iya nanti. Ambil makan. Nanti aja. Nggak, selau di sini. Iya. Relax. Serius aku tuh baru makan loh. Ya udah makan. Iya. Kalau di sini harus makan. Iya harus makan. Iya, kita itu kan menjamu. Nanti makan. Siapa namanya? Cipa. Aslinya sebenarnya di KTP. Kok di KTP sih? KTP juga belum. Enggak di akte Bisa. Nisa. Belum punya. Oh iya. Makan. Didi pura-pura blow on lagi. Apa emang? KTP itu lama kan. Saya itu nggak pernah menilai seseorang dari apa-apa, tapi yang paling utama saya lihat adalah bagaimana dia bisa menghargai, bagaimana dia bisa komunikasi yang baik, bagaimana dia bisa punya etika. Itu nilai yang paling utama. Jadi bahasa kita adab. Karena yang dimasuk channel saya ini banyak. Kamu bisa lihat. Dari mulai dia kerja di satu tempat hiburan. Kemudian kerja di kemarin ada message ya. Siapa namanya? Si Mbak Ayu ya. Fit yang itu
Mbak Ayu ya. Ada juga yang dari mana itu? Macam-macam. Tapi di sini adalah tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi di sini adalah mengungkapkan lega lemas. Gitu. Kalau saya menjatuhkan, saya langsung kata-katain. Tapi kalau saya di sini adalah ingin mengambil semua pelajaran ilmu. Apa sih hikmah? Apa sih 1 minute awareness poin yang bisa kita ambil dari kejadian yang lalu? Walaupun kita nggak boleh kembali pada masa lalu, tetapi ya kita harus jalani hari ini. Tapi pasti kamu punya cerita yang masih kamu ingat dong, yang sampai hari ini dengan mantan. Banyak yang mau cerita. Dengan Kenapa sih ngebahas itu? Oke. Dia sudah tidak mau dibahas mantan, sudah. Kita bahas topik. Ngerokok dulu. Kamu berarti Gen Z ya? Belum Gen Z kamu? Belum, 2010. Kamu Gen namanya apa? Alpha. Hah? Gen Alpha nggak sih kalau 2010? Alpha. Gen Alpha. Sebenarnya kamu punya cita-citanya dari dulu tuh apa sih? Apa ya? Dulu cita-citanya jadi guru. Guru, subhanallah ya. Maunya loh. Cita-cita, bener loh. Pahlawan Nggak dulu. tanpa biasa. Kenapa kamu ingin punya cita-cita itu? Nggak tahu, ya pengen aja. Tapi sepanjang perjalanan ini, siapa sih motivasi kamu yang tetap bikin kamu bangkit dan semangat? Atau apa? Bikin aku terus bertahan anak. Kamu? Artinya? Artinya? Kalau anak itu artinya kenapa? Berarti kan memang kamu ingin memperjuangkan kan untuk anak. Kemudian kamu juga pengen ibaratnya kebutuhan yang seperti itu. Itu memang ada penyesalan. Penyesalan nggak ada. Nggak ada. Cakep. Hidup itu memang tidak boleh menyesal, benar? Tapi hidup itu adalah belajar. Ada pelajaran yang kamu ambil ketika menikah? Ya, Kasih pelajaran. pelajaran. Nggak tahu lagi apa. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Oke, nggak tahu pelajaran. Biasanya pelajaran itu misalnya, oh saya menikah, saya menjadi lebih baik, lebih ada yang merhatiin, lebih ada yang bimbing, gitu. Apakah begitu? Hah? Gimana? Iya. Oke. Terus kemudian kegiatan saat ini. Makan mandi tidur. Jangan. Hujannya lain. Siap. Jadi kerjaannya apa di sini? Dia juga makan tidur kerjanya.
Sama ya. Makan yang enak, jalan-jalan, tidur. Ini juga kecil ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mantan kamu jika hari ini ada di depan kamu? Dan masih peduli nggak ke anak? Siapa? Masih tanggung jawab nggak? Masih. Alhamdulillah. Masih. Seberapapun itu ingat jangan pernah meremehkan suami ya. Pesan saya tuh jangan melihat dari jumlah ya. Mungkin memang suami lagi belajar, lagi berusaha, makanya kadang ekonomi kita nggak ada yang tahu. Tapi seberapapun itu adalah perjuangannya. Itu kata-kata dari saya sebagai laki-laki. Mungkin kata-kata bagi perempuan apa? Ada nggak untuk laki-laki? Untuk nih cowok-cowok nih pasti tentunya banyak nggak yang ini apa namanya istilahnya kenalan gitu, banyak. Apa yang kamu ambil dari cowok-cowok itu? Suka dukanya apa? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu pokoknya. Oke, kalau kayak gitu saya cuma kasih pesan. Adik, kalau cita-cita kamu guru, lanjutkan cita-cita kamu. Benar, kejar. Jadi maintain ambition like a bird without wings. Manusia tanpa ambisi bagaikan burung tanpa sayap. Dan kedua, kalau kamu ingin membahagiakan, bahagiakanlah orang tua kamu dulu, karena selagi beliau masih ada. Ya, dan yang ketiga, walaupun kadang kita salah paham, gagal paham, miss itu pasti. Tapi udah, setelah itu ya udah, sama-sama mengerti. Endingnya begitu, seperti yang saya rasakan. Selanjutnya pesan saya, kamu sebagai generasi apa tadi sebutnya? Gen Alpha. Gen Alpha. Ya sudah, punya mimpi, punya cita-cita. Ya boleh kamu senang tadi makan, tidur, main, tapi kejar juga mimpi kamu. Karena kenapa? Pasti kamu masih pengen punya impian besar, pengen kamu punya tujuan. Mungkin kamu pengen punya, gue pengen nikah umur sekian. Benar nggak? Hah? Enggak. Udah nggak ada harapan nikah? Enggak. Kenapa kamu udah nggak mau nikah? Nggak tahu. Kayak Nggak tahu. Bingung juga. Trauma kamu. ini kalau nemuinnya kayak mantan suami mau. Tapi kalau diajak balikan mau. Mau. Ih, mau banget diajak juga. Kalau mau diajak balikan mau kamu. Mau. Semoga ya mantannya ini melihat video ini dan mendengar. Siapa namanya? Ih, udah Lupa. sebut nama. Katanya mau balik. Saya nolongin. Namanya lakinya. Namanya siapa? Laki. Ajis. Bang Ajis. Salam hormat, tolong Bang. Mantan abang masih sayang, ingin balikan. Dia di daerah mana? Dalam Sekarang di Cilenggang.
Oh di Cilegon. Cilegon. Ya, tolong deh dirawat dengan baik karena cita-citanya guru. Dia punya anak satu. Sesuai kata-katanya dia. Iya. Gitu loh. Abang juga nggak dihina, nggak ada namanya menjelekan, bahkan beliau menjaga. Pertahankan bang perempuan ini. Ya, tinggal nanti akan dewasa pada waktunya, akan arif pada waktunya. Kita kan nggak pernah melihat sesuatu itu langsung wah buruk, wah baik, wah buruk, wah baik. Belum tentu. Gimana? Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Nisa. Gitu. Nama lengkapnya? Khairun Nisa. Siapa? Denisa Yulia Rahma. Oke, Yunus. Ya udah. Itu dari saya. Kata-kata penutup. Tahu pokoknya ya semua akan tahu pada waktunya, semua akan sudah pada waktunya. Ya kan. Ya udah, terjadi dari saya. Nanti kalau senang silakan komen apa yang mau ditanya, like, comment, dan subscribe di channel Bang Haji Ipik. Hari ini kita mengangkat teman-teman yaitu perjalanan dari Bandung ke Tangerang. Semoga di Tangerang sukses. Balikan lagi sama Bang Ajis kita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.